salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya, Yuda Hernugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengobati ayam yang pincang karena kuku jari kaki belakangnya itu patah, lalu jarinya membengkak dan ayamnya itu menjadi pincang. Nah, banyak dari teman-teman kebingungan bagaimana cara mengatasinya agar supaya ayam tersebut itu kembali pulih, tidak pincang, dan supaya bengkaknya itu hilang. Jadi gini teman-teman, sebetulnya itu mudah teman-teman, sebetulnya mudah, hanya saja biasanya kita itu kurang teliti. Jadi ketika mungkin teman-teman ayamnya kesleo atau mungkin saat abar itu cedera, kuku jari kaki belakangnya itu patah ya, lalu mengeluarkan tinta merah yang banyak ya, teman-teman kadang-kadang hanya fokus untuk menutupi luka tersebut agar supaya tidak terus-menerus keluar tinta merahnya. Hanya fokus di situ aja biasanya, dan mungkin memberikan alkohol dan antibiotik lainnya agar supaya tidak infeksi. Kemungkinan hanya itu penanganan yang teman-teman berikan sehingga ayam tersebut tidak kunjung sembuh. Ya, penyebabnya sepele, tapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, penanganannya itu kurang benar, kurang betul, itu akan menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Gini teman-teman, saya bedah cara pengobatannya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman adalah satu, ayam tersebut harus ditangani dulu agar supaya tinta merahnya itu tidak banyak yang keluar ya. Jadi ayam tersebut kakinya dibersihkan dulu ya, dibersihkan, nanti mungkin biar steril, diolesin alkohol atau revanol dan lain-lainnya supaya tidak ada kuman-kuman di area situ ya, supaya tidak menimbulkan infeksi ya. Lalu balut luka tersebut setebal mungkin menggunakan kain kasa ataupun kapas ya, balut setebal mungkin. Kenapa harus tebal? Karena gini, jari kaki belakang itu adalah salah satu tumpuan utama di kaki-kaki ayam ya, untuk menjaga keseimbangan. Sehingga kalau kita membungkusnya itu tidak tebal, maka kalau kena benda-benda yang keras, luka tersebut akan sangat terasa ngilu sekali teman-teman, akan sakit sekali. Jadi kita perlu balut yang tebal, pakai kain kasa atau kapas, baru nanti diplester ya, diplester jarinya. Nah, itu penanganan yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, berikan obat anti nyeri ya, berikan obat anti nyeri. Contohnya Neorosan B+ dan obat anti nyeri yang lainnya. Wajib diberikan teman-teman, wajib. Itu rutin diberikan setiap hari ya, diberikan setiap hari agar nanti ayamnya itu cepat sembuh, cepat pulih. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan teman-teman, ayam tersebut tidak boleh diletakkan di tempat yang bebas. Ayam tersebut tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan ya. Jadi alangkah baiknya ayam tersebut diisolasi agar banyak diem dulu, nggak usah banyak gerak dulu. Kalau banyak gerak nanti resikonya luka tersebut akan kembali terbentur-bentur, sehingga nanti ayamnya lama-kelamaan akan merasakan sakit yang berkepanjangan dan menjadi pincang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berikan krim untuk penghangat di area kaki. Agar supaya apa? Agar supaya
urat-urat dan otot-otot di area kaki itu tidak kaku, tidak tegang. Jadi harus anget ya, harus anget terus. Itu yang keempat. Yang kelima, kita berikan vitamin untuk menambah imunitas ayam supaya daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi. Jadi ayamnya itu tidak merasakan sakit yang berkepanjangan, tidak menimbulkan traumatik kepada ayamnya. Ya, berikan vitamin. Juga yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting ya, ini teman-teman harus usahakan ya, ayam tersebut ketika diisolasi itu suhu badannya harus stabil, harus tetap hangat. Kenapa harus tetap hangat? Agar supaya peredaran darahnya tetap stabil. Nggak boleh ayam itu nanti karena banyak diem, otomatis ayamnya itu nggak pernah dijemur dan lain-lain, otomatis ayamnya itu badannya nanti nggak hangat, akan kedinginan. Nah, kalau kedinginan ini nanti bisa memperkeruh masalah ya, memperparah lukanya. Jadi kalau ayam kedinginan teman-teman itu ada penyempitan pembuluh darah ya. Kalau ada penyempitan pembuluh darah, peredaran darahnya kurang lancar, ayamnya nanti otot-ototnya jadi kurang berkembang maksimal. Otot-ototnya pun ikut menciut dan kaku. Sehingga menyebabkan ayam tersebut nanti sendi-sendinya bisa bermasalah. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi ayamnya itu harus diberikan vitamin dan jamu agar suhu tubuhnya tetap stabil. Kalau ayam suhu tubuhnya stabil, peredaran darahnya lancar, ayamnya pun akan naik imunitasnya dan otomatis makan minum itu akan tetap terjaga. Kalau makan minumnya itu tetap terjaga, kemungkinan untuk sembuh itu cepat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita dalam pengobatan itu nggak boleh fokus dalam pengobatan di titik masalahnya aja. Tapi yang berkaitan itu harus kita berikan juga. Contohnya yaitu tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami kendala kaki ayam yang pincang gara-gara kuku jari belakangnya patah, mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Oke, good luck. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.